Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kembali lagi kita beribadah di hari Minggu. Walaupun online tapi kita tetap semangat kan ya adik-adik. Kak Cindy mau menyapa adik-adik semua dulu. Adik-adik di rumah jawabnya yang kenceng ya. Untuk adik-adik kelas TK, selamat pagi adik-adik. Untuk adik-adik anak kecil, selamat pagi adik-adik. Untuk adik-adik anak tanggung, selamat pagi. Oh, puji Tuhan, walaupun gak bisa lihat, Kak Cindy yakin semuanya semangat dan sukacita mau beribadah. Buat adik-adik yang sudah bisa baca, siapkan Alkitab dan Kidung Ciranya ya. Kita buka Kidung Ceria 185, Aku gereja, kau pun gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukanlah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih dan setiamu kepada kami. Saat ini kami mau beribadah, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan di dalam ibadah ini, dan biarlah ibadah ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 13, kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang, Dikau Allah yang besar. Bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebiasaan
Adik-adik, kita akan membacakan Mazmur. Mari kita siapkan Alkitab kita. Kita buka dari Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Sudah dapat adik-adik? Kita akan membacakan Mazmur bersama-sama. Mazmur 100 ayat 1 sampai 5. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Herli. Sebelumnya mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 333, Sebelum Ku Mendengarkan. Mari adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab kita boleh bersama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Di pagi hari ini kami boleh bersama-sama kembali bersekutu, bersama-sama kembali kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan membaca firman-Mu, kiranya Engkau pimpin kami dengan Rohul Kudus-Mu, agar kami boleh membacanya dengan seksama, dengan sepenuh hati kami Tuhan, membuka telinga kami untuk firman yang Engkau mau sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan dari 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Sosthenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita dan Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucapkan syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya
kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu memantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anak-anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Demikian pembacaan Alkitab hari ini. Adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama membaca Alkitab kita dari kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai 9. Nah, adik-adik, kakak sebelumnya mau bertanya dulu nih. Adik-adik, selama ini kalau diberikan tugas sama mama dan papa, contohnya misalkan diberikan tugas, ayo dibereskan mainannya ya, kalau selesai main dirapikan kembali. Nah, sikap adik-adik bagaimana? Apakah adik-adik langsung, iya mama, iya papa, aku akan bereskan, atau malah bersungut-sungut, atau malah marah-marah? Kakak percaya semua adik-adik sini baik ya, anak-anak yang penurut, anak-anak yang baik, melakukan tugasnya pasti dengan tidak marah-marah ya, melaksanakan tugasnya, menyelesaikan tugasnya dengan penuh sukacita, ya kan? Nah, baik, sekarang kita mau melihat gambar kota Korintus. Kota Korintus pada saat itu memiliki 2 pelabuhan. Pelabuhan itu adalah tempat di mana banyaknya pedagang dari kota-kota lain atau bahkan dari bangsa lain datang dengan kapal lautnya membawa barang-barang untuk diperjualbelikan di kota Korintus. Sehingga kota Korintus itu sangat ramai adik-adik. Banyak orang-orang asing, orang-orang yang dari luar bangsa Israel datang berkunjung untuk melakukan jual beli. Adik-adik, karena banyaknya orang-orang dari berbagai negara, berbagai bangsa, juga ada dampaknya, yaitu apa? Banyaknya juga terjadi kejahatan di kota itu adik-adik. Terjadi sikap hidup yang kurang baik atau sikap hidup yang tidak mengenal Tuhan. Sehingga mereka berbuat yang jahat. Nah, melihat kondisi seperti itu, Rasul Paulus ingin menguatkan jemaat di Korintus. Maka Rasul Paulus menuliskan sebuah surat. Nah, di sini Rasul ada gambarnya ya, adik-adik bisa lihat ya. Gambar Rasul Paulus sedang menuliskan sebuah surat. Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Korintus. Untuk membantu jemaat di Korintus, menguatkan jemaat di Korintus,
bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan melalui karya keselamatan Tuhan Yesus, karya penembusan dosa yang sudah Tuhan Yesus lakukan. Sehingga jemaat di Korintus menjadi saksi-saksi Kristus. Tugas seorang Rasul Paulus ini cukup berat. Kenapa? Karena Rasul Paulus harus bisa menguatkan, membuat jemaat di Korintus selalu tekun dan setia melaksanakan tugas mereka sebagai saksi-saksi Kristus. Tetapi bagaimana sikap Rasul Paulus? Apakah Rasul Paulus sedih? Apakah Rasul Paulus marah-marah dalam melaksanakan tugasnya? Tidak, adik-adik. Rasul Paulus melaksanakan tugas sebagai seorang rasul dengan penuh sukacita, dengan penuh hati yang gembira dan tekun, walaupun banyak kesulitan yang dihadapi oleh Rasul Paulus. Tetapi Rasul Paulus tetap setia dengan tugas-tugasnya, menyelesaikan segala tugas sebagai seorang rasul. Nah, apa sih yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus untuk menguatkan jemaat di Korintus? Yaitu satu, bahwa mereka jemaat di Korintus adalah orang-orang atau saksi-saksi Kristus yang sudah dikuduskan melalui karya keselamatan dari Tuhan Yesus sendiri. Yang kedua, jemaat di Korintus harus bersyukur atas tugas yang diberikan sebagai saksi Kristus. Sekarang kita lihat apa sih tugas-tugasnya sebagai saksi Kristus. Nah, yang pertama adalah selalu bertekun dalam doa, bertekun dalam ibadah, bertekun dalam membaca Alkitab. Yang kedua, jemaat di Korintus harus selalu bersikap dan berbuat yang baik kepada sesama, sehingga orang-orang di sekeliling mereka dapat merasakan kebaikan yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Yang ketiga adalah jemaat Korintus harus selalu setia untuk percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, setia untuk selalu hidup bersama Tuhan Yesus sampai dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Korintus. Nah, sekarang adik-adik, apa yang kita bisa ambil, pembelajaran apa yang bisa kita ambil di pagi hari ini dari apa yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus? Ada dua hal, adik-adik. Yang pertama adalah karya keselamatan dari Tuhan Yesus telah menguduskan kita semua, menguduskan adik-adik semua untuk layak menjadi saksi Kristus. Sebagai saksi Kristus, kita memiliki tugas, yaitu apa? Tadi, setia kepada Tuhan Yesus, tekun dalam berdoa, beribadah dan membaca Alkitab, dan selalu berbuat yang baik. Kita melaksanakan tugas tersebut sebagai rasa syukur kita dan rasa terima kasih kita atas karya keselamatan yang sudah Tuhan Yesus berikan untuk kita, untuk adik-adik semua. Ya, jadi dua hal itu kita diingatkan bahwa satu, kita selalu mengingat karya keselamatan Tuhan yang sudah menguduskan kita sebagai saksi Kristus. Dan yang kedua, kita bersyukur dan bersukacita dalam melaksanakan tugas kita sebagai saksi Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu aja yang kakak mau sampaikan, kiranya adik-adik boleh mengingatnya
dalam kehidupan kita, dalam kehidupan adik-adik setiap harinya. Oke, nah, kita akan lanjutkan dengan mengerjakan aktivitas. Itu yang kakak mau sampaikan. Jangan lupa selalu bersyukur dan bersukacita menjadi saksi Kristus. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, setelah kita mendengar cerita dari Kak Herli, sekarang kita akan masuk ke aktivitas. Yang pertama adalah aktivitas untuk anak TK tentang menjadi saksi Kristus dengan sukacita. Adik-adik kelas TK, ada sebuah gambar di sini yang mencerminkan tentang menjadi saksi Kristus. Mama papanya bisa tolong dibantu adik-adik untuk di-print dan kalian bisa mewarnai sesuai dengan kreasi kalian sebagus mungkin sehingga bisa menyenangkan hati Tuhan juga. Setelah sudah jadi, kalian bisa foto bersama gambarnya dan di-share ke grup WA Forum Komunikasi Orang Tua ya adik-adik. Ditunggu. Sedangkan untuk adik-adik kelas kecil dan kelas tanggung, kalian bisa ambil selembar kertas, tuliskan 3 contoh sikap atau lebih yang mencerminkan menjadi saksi Kristus di rumah. Contohnya yaitu membantu mama merapikan meja makan. Nah, tugas yang kedua adalah menuliskan 3 contoh sikap atau lebih yang mencerminkan menjadi saksi Kristus di sekolah. Contohnya adalah membantu ibu guru menghapus papan tulis. Kalau sudah selesai, kalian bisa share di grup WA Forum Komunikasi Orang Tua ya adik-adik. Kakak tunggu. Terima kasih. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga sudah mendengarkan aktivitas yang dibagikan Kak Elsie. Jangan lupa dikerjain ya adik-adik. Untuk merespon firman Tuhan, mari kita bernyanyi Yesus berpesan Kidung Ceria nomor 265 ayat 1 dan 2. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilin kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau sudah menyertai kami dalam setiap kehidupan kami, terlebih untuk gereja kami, GPIB Semarian ini Tuhan. Dalam masa-masa pandemi corona ini Tuhan, kami tidak bisa melaksanakan ibadah secara fisik, datang ke gereja. Namun kami melaksanakannya secara online. Kiranya Engkau tetap memberkati dan memakai gereja Semarian ini Tuhan menjadi saluran berkat rohani bagi pertumbuhan iman kami sebagai jemaat Kristus. Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati dan memberikan kesehatan dan hikmat kepada Ibu Pendeta supaya beliau tetap dapat memimpin gereja dan jemaat Semarian ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah doa kami selanjutnya. Terima kasih hari ini Kau sudah menjaga kami. Kami mau berdoa. Kami mau berdoa untuk bangsa kami. Kiranya Kau menyertai bangsa kami, menjauhkan dari segala mara bahaya. Dan kami juga mau berdoa untuk Presiden kami dan serta jajarannya, supaya Tuhan jaga Tuhan jaga
berikan dan hikmat, berikan hikmat dan kebijaksanaan kebijaksanaan dari Bapak dari Presiden Bapak Presiden sampai yang paling sampai bawah. bawahannya. Inilah Ini kiranya juga Tuhan menolong kami agar pandemik ini pandemik ini boleh berlalu dari hidup kami, agar kami boleh beraktivitas. beraktivitas kembali. Dengarkanlah doa kami yang selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas rahmat dan sabda-Mu. Kiranya hidup kami senantiasa disegarkan oleh sabda yang menyelamatkan. Terlebih untuk saudara-saudara kami yang sedang berjuang melawan sakit yang dialaminya. Dengan Roh Kudus-Mu yang hadir di tengah-tengah kami, kiranya bisa membawa penghiburan, sukacita, dan kekuatan, serta bisa memberikan perbaikan dan kesembuhan dari berbagai upaya pengobatan yang telah dilakukan. Kami percaya Tuhan, hanya dengan campur tangan-Mu lah semua itu akan berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Tuhan, inilah doa kami. Mohon dengarkan doa kami selanjutnya. Amin. Ya Tuhan, hari ini kami kembali berdoa untuk kedua orang tua kami. Tuhan, berikan mama dan papa kesehatan dan juga berkah yang melimpah. Ya Tuhan, berikan mama dan papa rezeki yang cukup untuk sehari-hari. Ya Tuhan, lindungi mama dan papa setiap pekerjaan. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami selanjutnya. Amin. Tuhan Yesus yang baik, adik-adik kami sudah menyampaikan pokok-pokok doa, menaikkan permohonan untuk orang tua kami, untuk orang-orang yang sedang sakit, yang sedang lemah tubuh, untuk bangsa negara kami, dan tentunya juga untuk gereja kami GPIB Samaria. Tuhan, Engkau telah mendengarkan setiap permohonan kami. Kiranya Engkau boleh berkenan Tuhan, mendengarkan permohonan-permohonan yang kami naikkan. Pada doa syafaat ini kami juga mau menaikkan, kiranya Engkau menyertai adik-adik layan kami, dimanapun mereka berada Tuhan. Dan saat ini kami semua sedang beribadah melalui online. Tapi kami tetap bersuka cita Tuhan dan bertekun di dalam Engkau. Seperti yang Rasul Paulus sudah menyampaikan kepada jemaatnya di Korintus. Untuk selalu bersuka cita dalam kami menjalankan tugas kami sebagai saksi Kristus. Yang selalu setia, yang selalu tekun di dalam ibadah kepadamu. Tuhan Yesus, ampunilah atas salah dan dosa kami Tuhan. Segala perkataan perbuatan kami yang menyakiti hati orang-orang sekeliling kami, yang tentunya juga akan menyakiti hatimu. Dan kiranya kami boleh terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi anak-anak yang lebih baik, menjadi anak-anak yang bersinar di tengah-tengah lingkungan kami. Untuk orang tua kami, untuk teman-teman kami, dan juga untuk Bapak Ibu guru kami, biarlah kami menjadi anak-anak yang bersinar. Tuhan, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memberi persembahan dan bernyanyi Kidung Ceria 366, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Tuhan Yesus, berkatilah tangan-tangan yang sudah memberi persembahan ini. Tuhan Yesus, akan kiranya persembahan ini dapat berguna bagi bangsa dan negara dan terutama oleh gerejamu. Tuhan Yesus, semoga orang-orang yang sudah memberi dapat diberikan kekuatan dan kesehatan. Semoga mereka bisa mendapatkan berkat darimu. Dan inilah doa kami Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita di minggu pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kita dengar boleh semakin bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 256, Hidup Kita Yang Benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah takabur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, tibalah saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas pimpinanmu dari awal, pertengahan sehingga akhirnya. Kami boleh bersama-sama bersukacita, bersama-sama memuji namamu Tuhan, memuliakan namamu melalui kidung nyanyian kami. Juga kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan tentang Rasul Paulus dan jemaatnya di Korintus. Tentang menjadi saksi Kristus Tuhan dan tugas-tugas yang kami harus lakukan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan kembali dalam kegiatan kami masing-masing. Kiranya Engkau tetap menyertai kami, memimpin langkah kami Tuhan dalam menjalani hari-hari kami ke depan.
Dan kiranya minggu depan kami boleh kembali bersekutu, kembali beribadah bersama-sama melalui ibadah online yang kami lakukan di rumah masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau jauhkan kami dari segala sakit penyakit, terutama yang saat ini sedang pandemi corona Tuhan. Kiranya Engkau jauhkan kami, kiranya kami boleh selalu menjaga kesehatan kami dengan baik, dan kiranya kami boleh senantiasa bersukacita bersama dengan orang-orang sekeliling kami. Terima kasih Bapa, pimpin kami dalam kehidupan kami ke depan, hanya di dalam nama-Mu saja, dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Amin.